Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning my fellow smart students all over Sulawesi Selatan ya. Alhamdulillah, how's everything this morning guys? Alright, everything is fine. Okay, cool. With me again, I'm Sir Ichal from Smart School. We are going to learn about English this morning. Of course, with me Smart School, Sir Ichal Cerdaski. Well, my smart students, this morning, the first meeting in the grade of 12, kita akan mempelajari ungkapan. Ungkapan apa yang akan kita pelajari hari ini adalah satu expression ya. Expression yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah apa? Kita lihat dulu gambar berikutnya. Take a look this picture. Ini terlihat ada seseorang memberikan sesuatu kepada bapak tersebut. Kira-kira apa? Oke, bagaimana dengan ini? What about this one? From this picture we can see, kita sudah bisa juga melihat dan kita sudah bisa membayangkan what happens in this situation. Kira-kira ungkapan apa yang akan kita pelajari hari ini? Okay, we are going to learn about offering help or services in the grade 12 of English. Well, my smart students, okay. Yang pertama kita harus lihat dulu gambar-gambar apa yang biasanya itu menawarkan offering something, menawarkan sesuatu. From this picture, we can see somebody raising his hand, offering his hand. This is offering help, menawarkan bantuan. Di sini juga kita lihat dia membutuhkan bantuan dan ada yang datang memberikan langsung kira-kira apa yang dia butuhkan. Dari gambar ini, from this picture we also see somebody feeling hurt and then someone comes and then talk to him. Itu bisa menanyakan, memperkirakan bahwa ini adalah memberikan bantuan ya, menawarkan bantuan kepada orang tersebut karena dia terlihat agak pusing. Gambar ini juga kita bisa melihat memberikan tangannya, give me a hand, give a hand pada seseorang itu menawarkan bantuan juga. Dan di gambar ini pun juga kita bisa lihat beberapa gambar yang saya berikan ini adalah gambaran-gambaran seseorang menawarkan bantuan atau dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai offering help something. Biasanya kalau keseharian kita membantu teman, kita yang menawarkan bantuan kepada teman kita misalnya, boleh saya membantumu? May I help you? Jadi apa yang akan kita bahas di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan offering, menawarkan ya, bantuan apa, servis atau pelayanan yang lainnya. Alright guys, apa tujuan daripada pembelajaran kita hari ini? What is our goals this morning? Our goals is the students are able to identify or use expression of offering in or services in short dialogue.
able to offer or service and able to respond it by accepting or declining the offer. Jadi setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan bahwa para siswa itu sudah mampu membuat satu percakapan yang di dalamnya ada ungkapan-ungkapan offering something, menawarkan sesuatu atau menawarkan atau melayani seseorang ya dengan pelayanan prima, dan juga bisa menerima jika seseorang menawarkan sesuatu, accepting or declining the offer atau menolak tawaran tersebut. Jadi disinilah kita akan mempelajari itu, dan diharapkan anak-anakku sekalian di sana mampu untuk menerima pembelajaran ini. Alright, my smart students, sekarang kita lihat dulu apa itu yang dimaksud dengan offer, menawarkan. To offer atau to give something to someone, either physically or abstract. Jadi memberikan bantuan kepada seseorang itu bukan cuma secara fisik juga yang tidak terlihat dan terlihat. This is always happen. Jadi to offer itu untuk memberikan sesuatu kepada seseorang. Dari kata offer, menawarkan. Right? Alright, my smart students. Now, let's see satu percakapan yang terjadi di rumah sakit. Kira-kira bagaimana percakapan? Apakah di dalamnya ini ada tawaran menawarkan sesuatu? Ini between Dr. Oz dengan pasiennya. And then Dr. Oz say, "Good morning Roma, you look terrible. What can I do for you?" Ada satu kata, what can I do for you? Okay, and then Roma say, "Yeah, you're right. I cannot go to school today." Jadi Roma mendapatkan satu sedikit masalah. "Oh, I'm sorry to hear that. What's the problem?" And then Roma says, "My stomach hurts terribly and I get fever as well." Jadi dia bilang bahwa perutnya sakit dan agak-agak demam. Jadi dan dokter Oz mengatakan, "Let me check your stomach. Does it hurt if I press it here?" Kalian bisa melihat dari percakapan ini, from this conversation, we can see, kita bisa melihat ada beberapa offering, ungkapan yang diucapkan oleh Dr. Oz ya. Yang pertama, when Dr. Oz say, "What can I do for you?" Look at this one. And then when doctor say, "Let me check your stomach." Ada juga kalimat ya yang ini. Ini adalah beberapa ungkapan, that's an offering, menawarkan sesuatu. What can I do for you? Tapi ini biasanya dalam bentuk informal ya. Let me check your stomach, itu menawarkan dirinya untuk mengecek apa yang terjadi pada pasiennya. Dan selanjutnya, ini lanjutannya Roma, "Yeah, it's get little bit here, doctor." Jadi dia menjelaskan kepada dokter bahwa memang agak sakit di daerah sekitaran situ. And then dokter say, "Well, I know the problem. What if I give a pill and you can chew the pill after having your lunch?" And then Roma say, "Okay, thank you so much, doctor. And then I will take it as soon as possible. Awesome. Have a good day." And then he say, awesome. Have a good day. Yang sini juga kita bisa melihat bahwa di dalam kalimat di sini ada yang saya kasih sedikit tebal tulisannya. What if I give a pill? What if I give a pill and you can chew the pill after having your lunch? Ini juga penawaran, menawarkan. So Dr. Oz offering something to Roma to make Roma feel better. Jadi dia menawarkan di sini sebuah pill ya untuk dia kunyah setelah makan siang. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa ini ada ungkapan-ungkapan offering yang muncul di dalam percakapan ini. Contohnya tadi yang seperti saya sebutkan Ananda sekalian ya. Okay, now we see next. Well, let's see. Dalam bentuk offering, menawarkan offering ada satu jenis yang namanya afirmatif, ada jenis lain juga yang biasanya kita katakan sebagai interrogatif. Jadi afirmatif itu menawarkan dalam bentuk kalimat positif ya. When offering help in the form of affirmative, it means that we are talking about affirmative sentences
Offering help in affirmative form is to tell something to be helped, to be helped. Oke, jadi di sini jika kita berbicara tentang kalimat menawarkan sesuatu dalam bentuk afirmatif, kita berbicara tentang kalimat nepo afirmatif atau kalimat yang positif sentence ya. Offering help in affirmative form is to tell something to be helped. Jadi kita memberitakan kepada seseorang untuk kita bantu menawarkan sesuatu. Ya guys? Alright. Cool. Next, let's see. Yang kedua adalah interrogative. Yang mana yang dikatakan interrogative? Interrogative yakni when offering help in the form of interrogative, it means that we are talking about interrogatives. The way offering help in the form of interrogative means to tell something to be helped. Jadi meyakinkan orang di sini bahwa kita mau menawarkan bantuan, tapi mau meyakinkan dulu apa dia mau untuk dibantu, something to be helped, mau dibantu or not. Alright? Okay. My smart students. Sekarang kita lihat dulu mana sih yang termasuk dengan afirmatif dan interrogatif itu dalam bentuk apa, kapan kita menggunakan afirmatif dan interrogatifnya seperti apa. This is an examples of affirmative offering something. Bisa kita menggunakan can, yaitu salah satu modal auxiliary. Jadi can ya. Yang mana di sini kita bisa lihat lagi, can itu adalah salah satu yang biasanya digunakan untuk menawarkan seseorang dalam bentuk kalimat afirmatif. Commonly used in informal way to offer help or services in the mean of affirmative sentences. Secara informal. Misalnya, I can take it for you. I can give this to my brother, no worries. I can bring it to your home. Itu menawarkan seseorang dalam bentuk afirmatif. Kalau misalnya kita sudah sahabat, berteman dengan lama. Hi John, I will go to your home tonight. I can bring you bla bla bla. Itu menawarkan sesuatu. Don't worry, I can take it this one to you. Itu salah satunya. Oke, lagi yang mana dalam contohnya? Biasa kita katakan seperti I can go there by myself and take the fruit for you. Ini menawarkan kepada temannya ya secara informal. Selain dari kata can, bisa juga kita menggunakan modal yang lain. Contohnya I will bla 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 bla. Ya, I will ini sama fungsinya dengan can, biasa juga kita gunakan di dalam informal way and then commonly used in informal way to offer service, or help or service in the mean of affirmative sentence. Jadi contohnya itu ya, contohnya itu kita bisa lihat, I will be there on time and bring all you need, don't worry. Jadi kita langsung saja mengatakan seperti itu. Don't worry, I will be there on time and bring all you need. Nah, itu menawarkan. Seseorang menawarkan kepada temannya bahwa saya akan berada di sana. I will pick you up, I will go with my friends, and then take you up there. Itu juga menawarkan bantuan ya. Jadi, I can, I will bisa digunakan dalam mengungkapkan memberikan offering expression in affirmative sentences dalam bentuk informal. Alright? Well, my smart students, coba kita take a look in examples of interrogative sentences in offering something. Okay, see this one. Informal way. Biasanya ini kebanyakan digunakan dalam formal, yang bentuk formal. Kalau bentuk formal itu lebih sopan lagi, lebih kepada orang yang kita really appreciate, really respect ya, orang yang kita hormati menawarkan bantuan itu seperti cara formal. Would you like me to help you? Maukah kamu saya bantu Anda menggunakan kata would you like me? Contohnya, would you like me to accompany you going to the party? Menawarkan tapi meyakinkan dulu kepada orang yang ditawarkan ini, dia mau nggak nerima tawaran kita or not. Would you like me to accompany you going to the party? Selain kata would you like me, itu juga ada kata shall I ya. Jadi shall I
Menggunakan kata shall itu ini juga salah satu modal auxiliary verb. Shall I come here by tomorrow to take you to the airport? Menawarkan bantuan tapi meyakinkan juga kepada orang yang ditawarkan apakah dia betul-betul pengen ya menerima bantuan tersebut atau tidak. Oke guys, next. Ini masih contohnya lagi ya. Secara informal. In informal way. Bisa langsung saja menggunakan what if I bla bla bla. What if I take you to the hospital, menawarkan bantuan. What if I take the book for you? What if I turn off the heat? What if I itu menawarkan ya dalam bentuk interrogatif di informal way kepada teman Anda, misalnya kalau sudah akrab bisa menggunakan kalimat tersebut. What if I help you to take this stuff out of here? Menawarkan bantuan ya, meyakinkan dan menanyakan kepada teman kita bahwa bagaimana kalau saya yang angkat ini keluar dari sini. Whether your friend will accept your request, your offer or not. Jadi apakah dia mau menerima atau tidak? That's it. Your friend's answers ya. Oke, selain what if I, bisa juga kita menggunakan how if I. Jadi ini penggunaannya hampir sama, tidak ada perbedaan. Semuanya bisa digunakan dalam informal way. Tidak ada penggunaan khusus antara what if I dengan how if I. Semuanya bisa digunakan ya, kapanpun. Apa contohnya daripada menggunakan kata how? How if I replace you on your duty tonight? Menawarkan tawaran ini tapi meyakinkan juga kepada orang yang ditawarkan, mau nggak nih orang kalau kita katakan itu, mau nggak dia menerima tawaran kita. Lebih penekanannya lebih ke situ, mempertegas lagi ya, ini adalah dalam bentuk interrogatif. Sampai di sini anak-anak sekalian sudah ada bayangan bagaimana menggunakannya dalam bentuk afirmatif, dalam bentuk interrogatif. Oke, next. Expression apa yang biasa kita gunakan dalam formal situasi ya, situasi formal. Expression yang biasa digunakan dalam situasi formal itu yang lebih sopan. Yang tadi katakan ada kata would you like, shall I, don't you mind. Itu semua kata-kata yang biasa digunakan dalam situasi formal. Would you like something to drink? Maukah kamu meminum sesuatu? Menawarkan minuman tapi dengan cara formal. Ya, kalau dengan tidak formal juga ada caranya. Would you like go to party with me? Menawarkan dengan sangat sopan, mengajak kepada orang yang ditawarkan mengetahui apakah betul-betul dia akan ikut dengan kita. Could I offer you a glass of lemonade? Jadi dia menawarkan dan mau meyakinkan orang bahwa tawaran ini mau diterima apa kagak ya. And then shall I give you a bottle of water? Atau would you like to leave a message? Jadi kalau misalnya Anda melihat teman Anda exhausted, it's very hot, dan merasa saya akan memberikan bantuan tapi mau meyakinkan dulu whether your friend mau menerima atau tidak. Shall I give you a bottle of water? Yes please, kalau misalnya mau. Atau kalau ini ada kata would you like to leave a message? Anda menelpon tapi yang ditelepon gak ada, jadi menanyakan kembali, menawarkan apakah Anda akan meninggalkan pesan. Dengan yang terakhir adalah would you mind join us? Ada lagi kalimat would you like to come alone? Would you like to come alone? Jadi ini kalimat-kalimat ini semuanya bisa kita gunakan. Ya, would you mind to join us? Would you like to come along? Mau ikut enggak? Ini menawarkan sesuatu kepada orang dan meyakinkan whether the person want to accept or decline, menerima atau menolak tawaran kita. Ini secara formal ya. Ada lagi can I get you something? Bagaimana yang secara informal? Jadi formal situation ini kita menggunakan kata would you like, could I offer you, shall I, can I, bla bla bla. Itu kita gunakan kepada misalnya orang yang lebih
tua dari kita atau sesama dengan teman kantor atau atasan-atasan kita yang lebih kita respectful ya. Oke, dan juga ada beberapa expression yang menggunakan kata-kata simple di dalam bentuk informal way. Dan contohnya seperti apa yang informal situation itu kalau kita sudah akrab dengan teman kita, akrab dengan orang meskipun teman kantor, kalau kita sudah akrab di luar itu bisa kita gunakan semua ini. What can I get for you? Menawarkan. What can I get for you? Do you need something? What can I get for you? What can I do for you? Sama tadi kalimat yang ini kata what can I do for you? What can I do for you? Menawarkan yang tadi pada percakapan awal Dr. Oz mengatakan kepada Roma, what can I do for you? Itu dia dalam informal situation because maybe Dr. Oz dengan Roma sudah lama kenal dan dia kalau berbicara itu sangat-sangat informal aja, like a friend for ya. Itulah kayak gunanya teman. What can I do for you? What can I get for you? What can I serve for you? Itu semuanya bisa kita lakukan di informal situation. Oke, need something to warm you? Langsung saja bertanya kayak begitu. Need something to warm you? Butuh sesuatu untuk menghangatkan Anda. Supposing that you see your friend is very cold. Need something for warm you? Atau bisa katakan, I will turn on the heat for you. Bisa langsung saja menggunakan itu. I can turn on the heat for you. I can put on fire on the fire rage then untuk seperti itu bisa ya. Nah, apalagi yang lain yang bisa mengatakan kata what if I dengan how if I in informal situation. What if I take the water? What if I climb the mango? What if I cut the bananas? What if I slice the meat? Nah, itu semuanya bisa menggunakan dalam informal situation. Menawarkan sesuatu. You are in the kitchen with your friend and then you want to help them and then you say, what if I wash these tomatoes? What if I slice these tomatoes? What if I fry the potatoes? Atau what if I wash the potatoes? Itu semuanya kita bisa tawarkan kepada teman kita dengan menggunakan informal situation seperti ini. What can I do to make you happy? Menawarkan juga itu. What can I do to make you happy? Ya, seperti itu kan guys. Biasanya. Oke, what about other situation yang mana lagi kalau misalnya kita mau menawarkan minuman kepada teman. Langsung aja bilang, coklat? Nggak usah lagi, do you want coklat kalau dalam informal situation. Misalnya Anda makan gula-gula langsung aja tawari temannya. Menawarkan sesuatu, candy? Nah, coklat, hamburger, ada tisu. Biasanya kalau ya you see your friend meler-meler ya, get the flu and then you directly datang. Biar kita tidak bisa mengatakan, what if I give you tisu? Tidak boleh. Tidak apa-apa. Bisa juga langsung ambil tisu and then give it to your friend. Tisu, coklat, candy, sigaret. Kalau Anda merokok biasanya seperti itu. Itu adalah salah satu ungkapan offering dalam informal situation. Alright. Kalimat lain, sandwich, makanan, coklat, sandwich, apalagi have some. Itu semuanya bisa digunakan dalam informal situation menawarkan sesuatu yang lebih simple, yang lebih relax ya. Bagaimana kalau misalnya ditawarkan dan diterima? Coklat? Sure, why not? Jadi berarti teman Anda juga menginginkan coklat tersebut. Sandwich? Yes, please. Yes, please. Jadi your friend accepting that one. Have some? I'd like it very much. Thank you. So, sandwich? Oh, thank you very much. I do really love sandwich. Atau bisa, contoh? Oh, I like it very much. Sure, please. Itu semuanya adalah ungkapan. Have some with pleasure. Mau nambah? Masih mau Ki? Iya, oh dengan senang hati. With pleasure. Kita menggunakan kata with pleasure, guys. Alright, my smart student. Dari sini apakah anak-anakku sekalian sudah
bisa memahami ungkapan-ungkapan offering yang dilakukan pada saat formal situation dan ungkapan-ungkapan offering yang digunakan pada informal situation. Do you get that? Kalian sudah memahami hal tersebut kan? Oke guys, sekarang kita lihat dulu bagaimana lagi kalimat-kalimat lainnya. Ini ada lagi I'm happy with that. I'm happy with that itu juga ungkapan yang bisa diartikan sebagai accepting offering from somebody ya. Bagaimana dengan kalau kita misalnya menolak, ada orang menawarkan tumpangan. Can I take you home? What about if I get you to my car and then we go home? Kalau menolak gimana? Kalau menerima tadi kan sebelah, oh sure, thank you. Yang menolaknya seperti apa? Misalnya kita ditawarkan seseorang, how if I take you home? No thanks. Jadi jangan pernah lupa katakan thanks. Jadi ini menolak secara halus ya. Oh no thanks. What about if I give you this paper? Oh not for me, thanks. What about if I treat you? Oh not for me, thanks. I'm full. Bisa mengatakan seperti itu juga ya. What about if we go tonight to the party? Oh no, I really won't. Thank you. Tidak bisa sekali kak. Maybe you can say I'm very busy. Ada kalimat-kalimat lain. Coklat. Misalnya menawarkan kepada teman dalam bentuk informal. Coklat dan teman Anda bilang I'd like to, but I have consist on my diet. Misalnya I'd like to, but I have had my dinner. Saya sudah makan malam. Itu semuanya bisa kita lakukan, menolak teman atau menolak offering yang teman kita berikan kepada kita dengan cara halus. Kalau diterima tadi langsung saja, oh I love coklat, I like it very much, thank you very much. Tapi kalau menolak ada beberapa ungkapan-ungkapan yang kita gunakan to make it better and polite, right? Contohnya seperti tadi itu, no thanks, not for me thanks. No, I really want, thank you. I'd like to, but I have. Ini lagi, I'm afraid I can't. That thanks anyway. I wanna take you home. I'm afraid I can't. Thanks anyway. My boyfriend will pick me up. I wanna treat you. Oh, I'm afraid I can't. Thanks anyway. I'm full. For example, I wanna bring the food for you. Oh no, thank you. I'm on diet. Itu kalimat-kalimat kalau kita menolak apa yang offering your friend offer to you. Jadi yang ditawarkan kepada Anda itu. What about if I go there and then take the mango for you? It will be great pleasure, but I'm afraid I have a little bit sickness in my stomach. Jadi dia menolak misalnya makan mangga. It would be great pleasure too, but ada kata but di situ yang menandakan bahwa orang tersebut itu menolak. Jadi ini menolak secara halus ya. Nah ini I'm afraid I can't. Thanks anyway. Jadi jangan pernah lupa kata thanks ini. No thanks, not for me thanks, thank you. Tetap kita mengungkapkan kata thank you. I'd like to, but. Ada kata but di sini yang menandakan bahwa dia itu melakukan penolakan. It's a great pleasure to, but I'm afraid. I have something bla bla bla. Itu yang akan selalu kita gunakan dalam refusing and offering from somebody. Oke? Selanjutnya, next, let's see. Ini ada percakapan, contoh ya. Delta say, I'm going to have party tonight. Would you like coming alone? Jadi mengajak, menawarkan kepada temannya, kira-kira temannya ini menolak apa mengiyakan. It would be lovely bro, but I'm afraid I have an appointment with my lecturer. So ini tandanya apa? Menerima, accepting or refusing.
Oke, very nice answer. Ini ditolak. Apa yang menandakan bahwa kalimat ini menolak karena ada kata ini ya. It would be lovely. Tunggu. Coba lihat di sini. It would be lovely, sangat menyenangkan. But yang saya katakan tadi di sini ada penolakan secara halus. But I'm afraid I have an appointment with my lecture. Kenapa dia tolak? Karena dia sangat ingin pergi ke pesta tersebut dengan kata it would be lovely. Ya, ini sangat ingin pergi ke pesta tersebut. But I'm afraid I have an appointment with my lecture. Tapi dia sudah ada janji khusus dengan dosennya. Jadi dia menolak apa ajakan yang diberikan oleh sahabatnya tersebut. Jadi kalau misalnya dia menerima, kira-kira kalimatnya seperti apa? Wow, bisa saja. Would you like to come along? Of course, bisa juga katakan. Of course I will. I love party. Bisa juga dikatakan seperti itu. Saya tentu saja akan datang. I'm going to have a party. Would you like to come along? My pleasure. Bisa juga katakan seperti itu kalau misalnya dia menerima. My pleasure. I do really love party. Kalau dia menerima ajakan tersebut. Sure, thanks, I'll be there. Bisa juga katakan situ. Oh, I'm really happy you get there. You invite me, I will come. Surely, I will be there on time. Itu kalau dia menerima. Kalau dia menolak yang seperti itu. It would be lovely bro, but I'm afraid I have an appointment. Itu dia menolak secara halus ya pada temannya. Oke, anak-anakku sekalian. Sampai di sini apakah anak-anakku sekalian sudah paham? Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung menanyakan kepada saya dan juga guru-guru hebat yang berada di sekolah Anda akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang penggunaan offering help tersebut. Sekarang kita masuk kepada kuisnya Elkaya ya. Jadi setelah tadi pembelajaran stimulus pembelajaran yang diberikan itu kira-kira ada ndak nih anak-anakku yang sudah paham? Kita lihat dulu kuisnya seperti apa. Number one, let's see number one. Mr. John, hello Robert, would you like a cup of coffee? Robert, yes, please, that would be lovely. Jadi di sini pertanyaannya, the bold italic expression express. Jadi yang garis tebal dan italic ini yang di sini yes please, that would be lovely. Kira-kira dia itu mengungkapkan apa? Yang pertama pilihan jawabannya adalah refusing an offer. Apa refusing an offer? Apakah dia menolak? Yang kedua offering something, menawarkan sesuatu. Apakah ungkapan itu offering something? Yang ketiga accepting an offer, menerima tawaran tersebut. Yang keempat offering help. Dan yang kelima asking for help. Kira-kira kalimat yang digaris tebal dan cetak miring tersebut adalah apa? Refusing, offering, accepting, offering help, atau asking for help. Alright, very nice. Ternyata you are very clever students. Jawabannya adalah okay, cool. The answer is Charlie, accepting the offer, karena dia bilang katakan yes please, that would be lovely. Ungkapan itu yang digunakan oleh Robert berarti dia menerima. Oke. Next question kita lihat number 2. Mr. Rahmat and Miss Rita di sini ada percakapan. Mr. Rahmat, hi Rita, what are you doing? I have just finished my work and I will go home after this. Rahmat say, how if I drive you home? Because I will go to you this house. That would be lovely. But I'm afraid I can't. I have an appointment with Auntie for window shopping. You know girls time. That's awesome. Okay. Just say my hello when you see her. Okay. Pertanyaannya, the bold sentences means. Coba kita lihat bold sentence-nya tadi apa.
Both sentence-nya tadi mengatakan, but I'm afraid, ya. But I'm afraid I can't. I have appointment with auntie for window shopping. Kira-kira kalimat kata but I'm afraid I can't. Masih mengingat penjelasan tadi? Kira-kira dia accepting, asking, refusing, offering, or asking for something. Kira-kira apa? Oke. Anak-anakku sekalian semua cerdas. Benar jawaban Anda bahwa kalimat tersebut adalah apa? Refusing. The offer, dia menolak dengan kata tersebut ya. Kalimat itu, but I'm afraid I can't because I have appointment. Dia mau tapi dia akan ada janji dengan temannya lagi untuk video shopping. Oke, my smart student, sampai di sini sudah paham. Kita lanjut lagi ke kuis selanjutnya. Ini ya. Ningsi and Suparman. Hey Suparman, where are you? I'm in the house. What's the matter? I forgot to take my chemistry book on your home. I left it yesterday. And then Suparman say, oh, I see, blah, blah, blah. Ningsi, that's very kind of you. Pertanyaannya, which is the best answer to complete the conversation? Jadi yang dia tanyakan adalah untuk melengkapi kalimat yang ada di sini kira-kira apa. Kalau untuk mengetahui jawabannya ini, melengkapi kalimat ini, kita harus lihat dulu jawaban apa sesudah kalimat tersebut. Kalimat ekspresi jawabannya adalah that's very kind of you. Jadi ini that's very kind of you itu adalah satu ungkapan terima kasih yang diberikan kepada seseorang jika seseorang itu sudah membantu kita. Kira-kira kalimat yang paling tepat untuk mengisi di situ adalah apa? Kita lihat pertama. Are you kidding me? Are you kidding me? Ini ungkapan are you kidding me biasa digunakan dalam ungkapan surprise. Misalnya, ya, I think you are careless. Jadi ini kita katakan, tidak cocok ini. Are you kidding me? I think you are careless. Dia ngomong, memang lu ceroboh. Tapi jawabannya si Ningsi, that's very kind of you. Jadi belum tentu. Pak Suparman bilang, I think you are careless. Kamu memang ceroboh sih. Tidak bisa jawaban itu ya. Jadi itu juga salah. Bagian C kita lihat, you are mess up all the time. Lu bikin kacau aja setiap panjang waktu ya. Nggak mungkin juga you mess up. Dan bagian D kita lihat, okay, I will bring it to your home tonight. Ini bisa saja. Baiklah, sebentar malam saya akan membawanya ke rumahmu. I will, dari kata I will di sini pada pembelajaran tadi yang saya jelaskan, I will bisa digunakan kepada seseorang untuk menawarkan sesuatu secara informal, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah I will bring it to your home tonight. Jadi di sini Suparman berkata bahwa I will bring it to your home tonight. Jadi saya akan membawanya sebentar malam ke rumah Anda. Jadi sehingga jawaban yang diberikan oleh Ningsi, that's very kind of you. Jadi yang paling tepat jawabannya, okay, I will bring it to your home tonight. Very nice answer, my smart students. Oke, kita maju kepada soal selanjutnya. Next question, this is between Arnida and Asma. It's very cold in this room. Do you feel that? You are accustomed at this school? Oh, thank you so much, Asma. You are so kind. What is the best sentence to complete the dialogue? Sorry, ini salah tulis, ini T ya, bukan R ya. Oke. What is the best sentences to complete the dialogue? Dialog yang mana yang mau dikomplit? Ternyata di sini ada yang kosong. Kembali lagi melihat jawaban yang disebutkan oleh Arnida. Oh, thank you so much. You are so kind. Kira-kira apa? Kita lihat jawabannya. Bagian A, let me turn on the heat
biarkan saya menawarkan diri. Yang bagian B, kita lihat lagi bagian B. Jadi di sini bagian A dia menawarkan diri. Let me turn on the heat. Biarkan saya menyalakan pemanas. Jadi kalau di luar negeri itu bukan ada AC di dalam ruangan ya, tapi ada pemanas, heater. Could you close the door for me please? Ini, apakah kalau ini cocok untuk seperti itu? Jawabannya, oh thank you very much. Ini terlebih seperti meminta bantuan ya. Asking. Ini seakan-akan asking. Di sini sudah masuk offering. Dia menawarkan. Ya. Stay there, I will close the door. Ini juga kata offer. Menawarkan. Just enjoy the night, sister. Come on, this is just beginning. Kalau ini kata-kata seperti ini, just enjoy the night, come on. Ini seakan-akan dia tidak memperdulikan kepada temannya. Tapi jawaban dari Arnida, thank you so much, you are so kind. Yang paling tepat adalah, pilihan jawaban apa guys? Oke, very good. Jawaban yang tepat adalah A. Let me turn on the heat. Jadi dia akan let me turn on the heat. Kenapa? Karena dia merasakan sangat dingin. Sesudah dia katakan ini dan temannya mengucapkan, thank you so much, you are very kind. Right? Oke, my smart student, kita lihat lagi soal selanjutnya. This is between Rudiansyah and Jamal. Rudiansyah say, hello Jamal, what are you up to? I'm doing good, bro. What's up? I need information about Smart School new program by governor. You are on the right place, bro. Blah, blah, blah. Awesome, I will be listening. Kira-kira apa yang akan diungkapkan oleh Jamal kalau untuk melengkapi percakapan tersebut? Apakah dia katakan, let me tell you about the program. B, go to governor office, bro. C, I think you are not deserved to know. D, do you want to be a teacher there? And A, I'm afraid I cannot tell you the secret. Karena tadi dari kalimat di atas itu dia menanyakan tentang informasi tentang Smart School new program by our governor. Kira-kira kalau kita memberikan informasi itu apa jawaban yang paling tepat? Oke, very nice. Jadi jawaban yang paling tepat adalah let me tell you about the program, bro. Jadi jawaban yang paling tepat adalah let me tell you about the program. Jadi ini tidak bisa kita gunakan go to the governor office. Ini juga tidak bisa I think you are not deserved. Ini ya, karena ini mengunderestimate orang. Do you want to be a teacher there? Dia menanya kembali lagi. Padahal dia bilang I want to know. I need information. Jadi ya, I'm afraid I cannot tell you the secret. Ini bukan lagi secret. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Alpha. Alpha, let me tell you about the program. Oke, my smart students. Bisa dapat disimpulkan bahwa ungkapan offering help itu kita gunakan di saat kita betul-betul ingin membantu orang lain. Baik secara fisik ataupun secara materi. Ungkapan offering help selalu berhubungan dengan modal auxiliary seperti can, will, would, shall, dan could. Itu paling sering kita gunakan dan sangat berhubungan dengan offering help. Right? Sudah paham sampai di sini anak-anakku sekalian? Oke. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Bersama saya dengan Serical dari Studio Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.